karena akhlak saya yang brutal, akhlak saya rusak lah, gak menghargai, gak menghormati. Waktu itu saya masih remaja. Akhirnya ketika kenaikan kelas, semua guru sepakat saya tidak naik kelas. Lebih sabar, persuasifnya lebih sabar, lebih ekstra, karena mereka sekarang tidak selalu meniru apa yang dicontohkan guru. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita akan langsung bincang-bincang dengan salah satu pendamping dari Gerkatin DPC Pamekasan, dengan Pak Muhtar tentunya. Karena kita pengen tahu nih, kepo-kepo ternyata seperti apa biografi dari Pak Muhtar ini. Iya kak, istilahnya kita harus mengenal lebih dekat lah. Betul sama banget. Pak Muhtar ini. Pak Muhtar, sebenarnya jalan pengalaman dari Pak Muhtar sendiri dari mulus-mulus aja atau enggak nih? Berarti ini saya semua review ke belakang ya, jauh ke belakang. Ya, pertama-tama perlu diketahui bahwa saya adalah orang desa di pedalaman di utara, paling utara Kabupaten Pamekasan, yaitu di Kecamatan Batu Marmar, di desa Ponjenan Timur. Oke. Yang mana saya dilahirkan 39 tahun yang silam. Jadi sekarang saya sudah masuk usia 39 tahun. Kebetulan tahun 1984. Gitu. Jadi sekarang tahun ini saya masuk usia 39 tahun. Dimana di desa saya itu pada waktu itu semuanya serba terbatas. Nggak ada, sangat tertinggal lah. Jalan pun semuanya masih belum aspal, rusak semuanya. Saya masuk SD itu tahun 92. Kita baru lahir. Baru lahir ya. 92 saya masuk SD, karena aksesnya kurang lebih 2 kilo jalan kaki saya. PP jadi 4 kilo, kurang lebih itu. Jadi saya lalui itu selama 2 tahun, karena kelas 3 SD saya pindah. Oh, pindah ke? Pindah ke pondok di desa tetangga sebelah juga, dekat sih. Kurang lebih jaraknya 3 kilo lah dari rumah, 3 kilo 4 kiloan. Atas permintaan saya pribadi, karena saya ingin mendalami ilmu agama dan juga tentunya ilmu umum, karena di pondok kan ilmu agama ada, ilmu umum juga ada. Akhirnya saya minta kepada orang tua saya, kebetulan saya sering ikut om saya ke pondok. Akhirnya saya tertarik, oh inilah pondok gitu. Akhirnya saya minta mondok, dan setelah saya pindah SD, pindah sekolah tahun 94. Jadi dari 94 masih semuanya masih terbatas, teknologi belum canggih, belum ada internet, semuanya serba terbatas. Masak pun pakai tungku, pakai kayu. Jadi saya selama sekian tahun masak di kompor, saya masaknya di tungku. Kebetulan pondok saya itu sebelum itu, sekarang alumninya jadi Menko Polhukam itu, Bapak Bapak MD, Pondok Pesantren Al-Mardiyah. Jadi saya mondok di sana dari 94. Jadi beberapa tahun pakai tungku, akhirnya ada kemajuan pakai kompor. Yang pakai itu minyak tanah. Oh, pakai minyak tanah. Ya, jadi tinggal ya, sumbunya sampai minyak tanahnya. Saya ada kemajuan lah. Dibanding kayu ya. Iya, benar. Terus setelah saya belajar ilmu agama SD 3, 4, 5, 6, alhamdulillah saya, karena masih anak-anak ya, jadi belajarnya semangat. Masuk 4 besar lah saya waktu SD. Tapi dalam perjalanan saya masuk ke SMP, ya di sinilah masa kelam saya, masa buram saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya hampir putus sekolah, putus mondok, semuanya lah. Di pondok yang Iya, di pondok Al-Mardiyah itu kelas 1, kebetulan di pondok MTS kan, Madrasah Nawiyah. Saya sekolah di sana, kelas 1 itu saya termasuk kategori remaja yang kenakalan remaja. Menganggap pelajaran tidak penting, sekolah gak penting, sehingga sering gak masuk, sering pulang jam istirahat. Sekolah itu ketat sebenarnya kan, di pondok kan. Tapi saya waktu itu tidak peduli, dipanggil oleh guru, diberi sanksi ini, diberi hukuman ini, tapi saya tidak peduli, karena termasuk kenakalan remaja kan. Saya anggap apa belajar, Masuk kanan keluar kiri. Iya. Orang ngomong apa? Nulis pun
hanya pelajaran yang saya sukai saja, itu pun tidak seberapa. Jadi waktu kelas 1 MTS itu, disitulah masa kelam saya. Buku seharusnya kan 15, paling saya cuma punya 10. Bukankah dibelikan orang tua, dikasih uang untuk suruh beli buku, beli. Tapi ketika sekolahnya bawa 4 pelajaran, 4 buku isi 2 pelajaran, 3 pelajaran. Namanya di pondok gak jauh dari jangkauan orang tua kan. Iya. Orang tua juga gak mantap gitu. Jadi menganggap sekolah gak penting gitu. Jadi kelas 1 SMP MTS itu saya termasuk siswa yang meraih peringkat 40 dari 50 siswa. Benar ini. Berarti kan termasuk paling kan. Iya. Disitulah benar saya sadar waktu itu, ya tidak tahu kalau itu sebuah kenakalan kan, bahwa itu saya tidak tahu, cuman saya menganggap tidak penting, apa sekolah, apa ini. Ketika kenaikan kelas, ternyata saya itu boleh naik kelas dengan perjanjian. Ada catatan. Bersyarat ya. Bersyarat betul. Akhirnya saya naik kelas 2 itu bersyarat dengan catatan berubah. Bukannya saya berubah di kelas 2 itu, malah semakin parah. Kenakalan remajanya semakin kental dengan saya. Buku semakin tidak lengkap. Ya, pokoknya tidak nulis, tugas tidak ngerjakan tugas, sering pulang jam istirahat. Apalagi pelajaran matematika, maaf ya. Kalau pas belajar matematika habis jam istirahat, hilang saya itu. Hilang tidak. Hilang, pasti pulang ke pondok tidur gitu. Di situ akhirnya semua guru jengkel saya. Tak satu pun guru itu nggak jengkel. Karena akhlak saya yang brutal, akhlak saya rusak lah, gak menghargai, gak menghormati. Waktu itu saya masih remaja, masuk tahapan usia sekitar 12, 13, 15 ya, sekitar itu saya. Akhirnya ketika kenaikan kelas, semua guru sepakat saya tidak naik kelas. Semua kecuali satu, wali kelas. Masih mempertahankan ya. Nah, karena beliau satu pondok dengan saya, artinya beliau jadi guru masih mondok juga gitu. Di namanya santri kan ada yang oleh kiai ditunjuk, kamu ngajar ini, punya mau ini, punya bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi sambil jadi guru. Satu beliau itu yang mengatakan ketika peserta didik saya tidak naik kelas 1 orang, maka semuanya jangan dinaikkan. Bingung guru yang lain. Bingung kan guru yang lain. Akhirnya guru yang gak menaikkan tuh, kok seperti ini katanya. Kan nilainya motor ini 4, merah, IPA, matematika, kalau salah fisika juga. Pokoknya bagian yang saya sering pulang istirahat ikut pelajarannya itu sudah 4 merah lagi. Jadi sudah mau dinaikkan gimana ini, bisa, jauh sudah. banget gitu ya. Dulu kan masih pakai nilai itu kan, karena dari 45 sampai 9 kan. Nilai saya itu 4 merah lagi. 3 mata pelajaran. Sudah tidak mungkin tuh naik kelas. Akhirnya wali kelas itu membela dan menjamin saya bahwa saya pasti berubah. Ya, disitulah yang memberikan hidayah ke saya. Artinya bahasa wali kelas itu, saya jamin Mohtar itu pasti berubah. Kalau Mohtar tidak berubah, saya akan mundur jadi semacam jadi guru atau jadi wali kelas gitu. Wali kelas itu macam seperti itu. Akhirnya dinaikkan kelas. Wali kelas itu mendekati saya secara persuasif. Mohtar, saya berjuang untuk membela kamu untuk naik kelas. Jangan bikin saya malu kepada teman-teman guru yang lain. Ayo kamu semangat. Saya yakin kamu bisa. Kamu punya kemampuan kok. Kamu orangnya cerdas. Jadi wali kelas itu membujuk saya dengan pendekatan, bukan dengan amarah sama sekali, tidak ada. Jadi didekati saya itu. Saat itu saya bikin malu dan bikin guru jengkel, tapi wali kelas saya masih membela saya bahwa saya punya kemampuan, saya pasti bisa berubah lebih baik. Disitulah saya cari cara bagaimana saya jadi orang yang pintar, yang punya akhlak yang baik. Kebetulan teman salah saya itu ada salah satunya cewek namanya Nuril, dia itu putrinya Kiai. Nuril namanya, saya sebutkan namanya. Dia itu dari kelas 1 SD sampai MTS waktu itu peringkat 1 terus.
memang cerdas luar biasa. Saya kan penasaran. Saya kan sudah termotivasi oleh wali kelas supaya saya menjadi orang yang baik, orang yang bisa, yang pintar. Akhirnya saya tanya ke Nuril itu. Saya iseng lah tanya-tanya ke Nuril. Ril, saya penasaran. Kamu itu kok bisa loh pinter, bisa peringkat 1 terus gitu. Saya tanya, bagaimana cara kamu belajar? Oh benar Tar, kamu mau tahu? Iya, saya mau niru. Sanggup kamu niru? Iya, ayo ceritakan saya bagaimana cara kamu belajar. Oke, saya punya banyak cara Tar untuk belajar. Yang pertama, saya waktu belajar saya itu sebelum berangkat sekolah. Loh, kok bisa berangkat sekolah belajar apa? Setiap saya berangkat sekolah, sebelum saya masukkan buku pelajaran hari itu, misalnya hari Senin, ada 4 pelajaran kan? Contohnya akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, atau bahasa Inggris. Sebelum saya masukkan itu, saya baca dulu. Kemarin guru bahasa Inggris mengajar apa? Jadi saya baca gitu. Kemarin akidah, akhlak mengajar apa? Misalnya tentang Nabi Ulasmi misalnya. Itu saya baca. Nabi Ulasmi apa, definisinya, ada berapa nabi. Saya itu ditutup, masukkan. Berikutnya bahasa Indonesia misalnya. Saya baca bahasa Indonesia. Kemarin bahasa Indonesia pelajaran apa? Kalimat pasif, kalimat aktif. Apa pasif? Saya baca, setelah dibaca saya masukkan. Terus saya begitu. Sebelum berangkat sekolah, setiap hari saya gitu kan. Berarti diberi tips ya kayak gitu. Iya, tipsnya seperti itu. Terus apalagi Ril? Ya sudah itu ya berangkat sekolah. Setiap guru kan sebelum mengajar katanya, guru pasti tanya kan di sekolah, anak-anak kemarin ada yang ingat nggak? Saya kemarin ngajar apa? Ayo yang tahu ajukan tangan. Rata-rata guru kan tanya kan. Saya kan selalu ajukan tangan. Iya benar Ril. Karena saya baca itu berangkat katanya. Oh iya ya, pantasan. Setiap guru tanya kemarin materinya terakhir di mana, kamu ajukan tangan, kamu tahu, bisa jawab gitu. Kemudian guru melanjutkan gitu. Oh iya ya. Akhirnya saya langsung paham. Terus yang kedua Mutar, setiap saya pulang sekolah, sampai di rumah, kebetulan dia ada mondok. Sampai di rumah, kalau kamu kan mondok, nyampe di mondok, jangan taruh bukunya katanya. Loh gimana? Buka lagi. Loh, apa yang saya buka? Pelajaran yang tadi pagi. Jadi sebelum tasnya ditaruh, keluarkan semua bukunya. Oke. Tadi yang pertama apa? Misalnya bahasa Inggris. Tadi Pak ini ngajar bahasa Inggris apa tadi? Itu dibaca katanya. Saya tadi bahasa Inggris tadi ini pelajarannya tentang simple present tense. Rumusnya ini kalau Ayu Dewi begini, his it begini. Bab 1 tambah CIS. Kalau ini begini objek. Oh, ditaruh. Nah, setelah ini kedua apa tadi? Matematika. Matematika belajar tentang bangunan sama sisi apa gitu. Itu dibaca. Berarti diulang lagi. Iya, diulang lagi. Ulangnya tadi itu. Seterusnya lalu taruh tanya. Baru kamu mau ngapain? Mau mandi, mau makan, mau sholat, terserah dah. Atur kamu sendiri itu, kata seperti itu. Dicoba tuh habis itu. Dan itu tanya-tanya, apa lagi? Kalau malam kamu belajar apa? Malam belajar bab sebelumnya. Oke. Kalau belum ada, baca lagi yang tadi pagi, tetap baca ulang malamnya itu gitu. Akhirnya saya termotivasi kan. Dipraktekkan sama saya. Jadi waktu kelas 3-nya MTS-nya setelah saya kenal remaja termotivasi oleh wali kelas, saya meniru apa yang disampaikan oleh Nuril itu, teman saya itu. Saya tiru. Luar biasa. Waktu itu kan masih jauh kan. Jauh 1, jauh 2, jauh 3 kan. Ternyata drastis hasilnya luar biasa. Apa yang terjadi? Yang waktu kelas 1 kelas 2 saya selalu ada di peringkat terakhir. Kelas 3-nya saya langsung masuk 5 besar. Langsung masuk peringkat 4 saya. Oh, berarti prediksi wali kelasnya waktu itu benar. Iya. Karena saya termotivasi kan dari wali kelas itu. Ucapanlah doa. Iya benar. Masuk ke saya itu. Akhirnya saya tidak bikin malu lah. Akhirnya wali kelas mengatakan, bagus Muhtar. Saya bahasa Indonesia itu dapat 8. Terus apa itu dapat 9. Fikih agama dapat 8, 9, 8, 9. Ada yang 7 gitu. Nilai saya itu bukan 4. Bayangkan kelas 1 kelas 2-nya. Tak masuk apalagi sebelum besar. Berarti berterima kasih dong sama temannya Nurul. Nuril. Iya. Saya sampaikan bahkan sama Nuril pun saya tetap satu kelas sampai kelas 3 SMA. MA-nya sama. Oh sama. Wah.
Akhirnya saya lakukan tuh sampai SMA-nya saya lakukan. Saya lakukan. Masuk MA di MTS-nya ya, saya finish di tetap di 4 besar dan naik lagi karena memang persaingan ketat kan. Iya dong, udah belajar tapi udah signifikan banget. Biasa kelas 1 lah 2-nya kan sudah 4 merah. SMA-nya sama saya tetap sekelas sama Nuril itu. Jauh satunya saya masuk 10 besar. Saya kan triknya tetap kok, saya masih kalah sama teman-teman ya. Akhirnya saya termotivasi lagi untuk semangat. Jauh 2-nya, jauh 2 saya harus masuk 5 besar. Semangat saya belajar untuk semangat. Akhirnya nyampe lah jauh 2. Betul, saya masuk peringkat 5. Wow. Langsung saya bilang Nuril, saya jauh 3 harus masuk minimal 3 besar. Saya bilang Nuril itu, yakin Muhtar bisa katanya. Saya dukung ayo Muhtar semangatnya. Waktu MTS-nya saya mau bisa, sekarang kamu bisa katanya. Akhirnya saya semangat belajar. Semangat, alhamdulillah. Bisa. Pas pemberian raport dipanggil dari 3 besar. Kan naik ke itu bersama dengan wisuda kelas 3 kan. Dipanggil lah peraih peringkat 3 itu cewek. Teman saya cewek. Kok saya tidak masuk ya? Agak deg-degan saya, karena saya yakin peringkat 3 saya. Karena untuk 2 sama 1 percaya nggak percaya. Nggak bisa. Untuk masuk 1-2 tuh sudah ada Nuril kan. Mungkin. Akhirnya deg-degan. Aduh, kayaknya saya tidak masuk ini. Berarti perasaan keyakinan saya ini meleset sudah. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Peringkat 2-nya dipanggil. Ternyata alhamdulillah di luar dugaan saya. Dengan peringkat dengan jumlah nilai 127 jumlah totalnya dan Nuril peringkat 1. Nah, naik kelas 2 saya mengalami patah tulang karena main bola. Jadi cedera ini tangan yang kanan sehingga pada saat ujian saya tidak bisa maksimal menjawab dengan tangan yang kiri. Saya turun drastis masuk ke 7 besar. Peringkat 7 kelas 2-nya sudah berubah ke semester 2003 itu semester 1 semester 2. Ya. Kelas 3-nya saya mengajukan kesepakatan dengan Nuril itu. Nuril, kalau kelas 3 ini nilai saya mau mendahului ke nilai Nuril itu 2 poin saja, saya menang ya, tak gitu kan ke Nuril itu. Oh ya Muhtar, siap. Berarti ketika nilai kamu, misalnya nilai saya 100, kamu 102, maka saya menang ya. Ya siap katanya Nuril. Itu jadi motivasi buat saya. Akhirnya saya semangat kelas 3-nya. Alhamdulillah saya mengembalikan prestasi saya. Saya semester 1 langsung peringkat 2, semester 2-nya peringkat 2. Akhirnya Nuril punya saya itu 105, Nuril 107. Wah, nyambung poin. Muhtar hebat ternyata 2. Saya kalah di ekonomi kan Nuril. Kebetulan saya jurusan IPS. Kalah ekonomi saya Nuril itu. Dan setelah itu berlanjut tuh sampai lulus sekolah. Lulus. Akhirnya saya cari universitas, ngambil jurusan bahasa Inggris dan dapat beasiswa. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu yang paling berkesan itu yang mana buat Pak Muhtar? Saat yang paling menyedihkan ketika saya ditolak untuk naik kelas itu, yang paling menyedihkan. Yang jadi cambuk juga ya. Ya, yang paling mengembirakan ketika Nuril memberikan itu saya. Langkah apa itu? Tips belajar itu. Bahwa belajar, bahwa proses itu, bahwa orang pintar itu butuh proses. Iya, benar. Betul. Disitulah yang saya renungi. Bahwa orang pintar itu butuh proses. Tidak ada yang instan. Betul. Kecuali ilmu ilmu itu sedikit, itu urusan dengan Allah. Tapi lebih banyak yang butuh proses. Nah, itu yang paling berkesan dalam hidup saya. Ketika Nuril itu memberikan trik belajar dan saya jadi siswa yang berprestasi. Dan aktivitasnya Pak Muhtar sekarang apa nih? Ya sekarang alhamdulillah saya sudah aktif dari tahun 2005 kuliah sambil mengajar saya. Nah, dan karena prestasi peringkat 2 itu alhamdulillah saya dapat beasiswa di Unira. Peringkat karena di brosurnya itu bagi siswa jurusan FKIP itu peraih peringkat 1 sampai 3 maka mendapatkan beasiswa. Akhirnya fotokopi rapor saya setorkan ke Unira dan alhamdulillah beasiswa selama 1 tahun. Dan saya juga dapat beasiswa dari presiden karena waktu itu masih Pak SBY. Saya kuliah mengajar masih kuliah. Jadi ada kalau bagi guru yang
mengajar masih kuliah gitu, sambil kuliah maka bisa mengajukan saya dapat waktu itu gitu. Nah, jadi saya jadi guru di tingkat MTS dari tahun 2004, kuliah itu saya ambil sore dan sampai sekarang. Nah, dan alhamdulillah saya sudah sertifikasi juga, tapi belum ikut P3K. Mudah-mudahan tahun ini ada P3K. Mohon doanya ya. Amin. Mudah-mudahan tahun ini Kemenak ada P3K dan saya bisa lulus. Amin. Biidznillah karena Allah gitu. Seperti itu. Jadi sehari-hari saya ngajar dan ya mendampingi istri di rumah dan juga membantu Gerkatin ini. Sangat mulia banget ya berarti. Dan berarti kalau kita dilihat dari pengalamannya Pak Muhtar ya, Ya. yang dulu sama sekarang itu nggak mesti berlanjut ya kalau ada mau kemauannya. Kalau ada mau perubahan, kita mau ingin berubah dari yang dulu nakal, sekarang ternyata jadi malah ngajar, jadi ngajar ya. Oh ya, Berarti itu. tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya, ya kan? Kalau kita mau berusaha. Berubah ya. Ya makanya saya juga heran. Saya dulu Ya. waktu sekolah kan seperti itu kan. Ternyata jadi guru gitu. Iya benar. Tapi pas waktu jadi guru pernah nggak sih ngelihat muridnya sama gitu? Ya. Kayak Pak Muhtar dulu, ada Ya, nggak? banyak. Apalagi sekarang sudah zamannya ini kan. Ah ya benar. Teknologi yang canggih. Oh. Mengatai siswa sekarang harus lebih sabar, persuasifnya lebih sabar, lebih ekstra karena mereka sekarang tidak selalu meniru apa yang dicontohkan guru, tapi mereka meniru artis-artisnya mereka, idola mereka seperti itu. Kalau dulu nggak punya artis idola. Iya. Tapi caranya niru gurunya Pak Muhtar Sama. dulu nggak sih? Sama pendekatannya. Oh, pendekatan tidak dengan persuasif. marah gitu. Tidak. Iya. Karena saya menyadari kalau dulu saya lebih parah dari mereka. Gitu. Iya, benar. Lebih parah. Iya. Sebenarnya sekarang itu memang termasuk ada kenakalan remaja juga, cuman tidak separah. Saya merasa tidak separah saya. Saya tuh lebih buruk dari mereka di masa lalu saya. Seperti itu. Jadi saya persuasi ke mereka, saya harus seperti ini, mereka dekati mereka. Saya tanya apa sebabnya, saya dekati mereka. Kenapa kamu seperti ini? Nah, ada apa? Kamu mau apa? Saya tanya ke mamanya. Kamu nanti mau jadi apa? Jadi ketika mereka jawab, saya mau jadi ini Pak. Prosesnya panjang nak. Saya dulu juga sama seperti kamu nak gini, menganggap sekolah tidak penting. Saya anggap ini nggak penting. Tapi coba lihat sekarang Pak Muhtar kan jadi guru kan itu. Pak Muhtar kan harunas sama umrinas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kan, gitu kan. Sekarang ini memang profesi guru tidak seberapa nak tak gitu kan. Tapi kan ampak umrinas kan. Tidak jadi miliarder nak, tidak jadi ini. Tapi tolak ukur Husain bukan ini nak. Tapi apa omlinasnya yang perlu kita lihat, manfaat untuk orang lain ini loh, tak gitu guys. Marilah kamu harus berusaha untuk jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kamu belajar dari sekarang, prosesnya panjang nak. Kamu 3 tahun di MTS, 3 tahun nanti di SMA apa SMK atau apa terserah kamu, tak gitu kan. Jangan pernah berhenti belajar, semangat. Itu. Oke, tips-tips nih buat yang nonton nih Pak Muhtar. Atau mungkin buat untuk anak-anak muda yang agak Betul. males gitu, yang mau belajar. Gitu. Ini tip untuk para pelajar khususnya ya, wabil khususnya masih tingkat remaja. Jadi bagi kalian saat ini yang sedang tidak punya motivasi, tidak punya semangat, tidak punya semangat untuk jadi orang yang pintar atau mau ngasih beberapa pelajaran atau menganggap ini pelajaran tidak penting. Segera cari solusi lah, karena yang bisa mengubah diri kalian itu hanya motivasi dari diri kalian sendiri, sedangkan orang tua orang lain itu hanya motivator saja, pendorong gitu. Tapi pada intinya adalah diri sendiri. Nah, walaupun perkataan atau motivasi orang itu sangat penting, seperti halnya tadi pengalaman saya itu. Jadi kepada para remaja yang saat ini dalam tahap dalam sisi tidak semangat belajar, ayo bangkitlah, yakin bahwa proses untuk pintar, proses untuk sukses itu tidak seperti mie instan. Tinggal kita buka, masuk ke dalam sudah masak, tidak ada masak ya. Tidak seperti itu, tidak. Tapi semua butuh proses. Mari lakukan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, bahwa belajar itu harus melakukan tahap demi tahap. Bahwa saya tadi meraih prestasi tadi itu dari peringkat 10 tidak pernah peringkat 4 sampai peringkat 2 semuanya butuh proses. Tidak seperti mie instan. Bener. Tidak seperti pop mie. Jadi mari semangat belajar. Untuk para pendidik,
para guru khususnya yang ada di Kabupaten Makassar, mari kita jangan melihat sisi kenakalan remajanya, tapi mari kita lihat solusinya. Bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja itu supaya mereka keluar dari kenakalan remaja yang seakan-akan masa depan mereka akan buram, padahal tidak seperti itu. Mereka sekarang seperti itu, tapi belum tentu masa depannya seperti itu gitu. Jadi kenakalan remaja saat ini bukan dijauhi, tapi dekati mereka, beri motivasi, beri semangat, rangkul mereka, bukan malah dijauhi. Bukan dimarahi juga Bukan. ya. Tambah menjauh udah. Betul, tambah semakin nakal mereka kalau dibentak. Benar. Iya. Tidak harus dirangkul, diberi semangat, diberikan apa namanya keyakinan. Yakin kamu bisa, seperti halnya wali kelas saya tadi itu, kamu pasti bisa Muhtar. Nah itu cambuk buat saya seperti itu. Betul, Pak. Jadi memang motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri. Baru kita juga bisa dapat motivasi dari berbagai orang. Meskipun orang mau motivasi apapun, kalau kita nggak semangat, nggak menolak, mental semua. Oke, thank you buat Pak Muhtar. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat yang nonton, dan tentunya siapapun kita di masa lalu, ayolah jangan melihat ke belakang, Betul. lihat ke depan untuk masa depan kita yang lebih cerah gitu. Masa lalu jadikan motivasi saja. Benar, dan semoga sehat selalu untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin. Doa yang sama untuk Amin. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini dan semoga bermanfaat. Amin. Thank you juga buat sobat RTV yang nonton. Ambil positifnya dan buang negatifnya. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.